Halo semua, hari ini kita bakal ngebongkar kekuatan tersembunyi dari sesuatu yang mungkin dulu kita anggap, ya agak ngebosenin di sekolah, persamaan kuadrat. Siap-siap aja kaget karena konsep ini ternyata jadi kunci buat mecahin beberapa masalah paling praktis di dunia nyata loh. Nah, sekarang coba deh pikirin. Apa sih persamaannya lintasan anak panah yang melesat, luas kandang ayam, sama target pendapatan sebuah pabrik? Kedengarannya kayak awal dari teka-teki ya kan? Yuk kita pecahin misteri ini bareng-barang. Oke, kita masuk bagian pertama. Di sini kita bakal ngintip sedikit ke belakang layar buat nemuin satu pola tersembunyi yang jujur aja secara mengejutkan ngehubungin ketiga skenario yang kelihatannya acak banget ini. Coba kita bayangin situasinya ya. Ada seorang pemanah yang pengen tahu puncak tertinggi lintasannya. Terus di tempat lain ada peternak yang lagi pusing gimana caranya dapat area kandang paling luas. Dan di sebuah kantor ada manajer yang lagi mikir keras gimana caranya biar target pendapatan tercapai. Tiga dunia yang beda, tiga tujuan yang beda, jadi apa dong benang merahnya? Dan inilah jawabannya. Sesuatu yang sebenarnya udah ada di depan mata kita selama ini. Solusi buat ketiga masalah itu ternyata ada di satu bentuk yang kita semua pernah pelajari. Kurva elegan berbentuk U yang kita kenal sebagai parabola. Oke, jadi sekarang kita udah tahu apa jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kerjanya? Nah, kunci buat ngebuka kekuatan parabola ini adalah dengan nemuin satu titik tunggal yang paling penting di sepanjang kurva itu. Titik ajaib ini namanya titik puncak, atau dalam bahasa Inggrisnya, vertex. Anggap aja ini kayak puncak tertinggi gunung atau dasar terdalam dari sebuah lembah. Dalam bahasa matematika, titik inilah yang ngasih tahu kita nilai optimal, entah itu keuntungan maksimum, ketinggian tertinggi, atau area terluas. Terus gimana cara nemuin titik emas ini? Tenang, bukan pakai sihir kok, tapi pakai rumus yang super simple. T sama dengan minus B dibagi 2A. Jangan pusing dulu sama huruf-hurufnya, itu cuma komponen dari persamaan kita. Anggap aja ini kunci utamanya yang bakal kita pakai. Sederhana, tapi kuat banget. Yuk kita langsung coba aja kunci ini ke kasus si pemanah. Lintasan anak panahnya itu bisa dijelasin pakai persamaan ini. Sekarang kita tinggal kenalin aja komponen-komponennya. Nilai A-nya itu minus 5. Nah perhatiin deh, nilainya negatif. Ini penting karena artinya parabolanya kebuka ke bawah. Ya persis kayak lintasan panah beneran. Dan nilai B-nya adalah 25. Sekarang tinggal kita masukin aja angka-angka tadi ke rumus andalan kita. Kita ganti B-nya jadi negatif 25, terus dibagi hasil dari 2 dikali negatif 5. Hasilnya 2,5 detik. Nah, inilah waktu yang dibutuhin si anak panah buat nyampe titik tertingginya. Oke, kita udah tahu kapan panahnya sampai puncak. Terus, setinggi apa sih puncaknya? Gampang, kita tinggal masukin waktu 2,5 detik tadi balik ke persamaan awal. Dan kita dapat jawabannya. Ketinggian maksimum yang dicapai itu 32,75 meter. Coba bayangin deh, cuma pakai satu rumus simple, kita bisa prediksi puncak lintasan seakurat ini. Keren banget kan? Matematika barusan ngasih kita sudut pandang seorang pemanah ahli. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana logika mencari puncak yang sama persis ini bisa ngebantu seorang peternak. Peternak kita punya tantangan nih. Dia punya 100 meter kawat pagar dan pengen bikin kandang dengan area seluas mungkin. Situasi ini bisa kita jadiin persamaan kuadrat baru yang ini. Dan coba tebak, lagi-lagi kita dapat nilai A dan B yang jelas banget, siap buat dimasukin ke kunci utama kita. Dengan masukin nilai A dan B yang baru ke rumus titik puncak kita jadi tahu kalau panjang sisi yang paling optimal itu 25 meter. Dan hasilnya, luas maksimum yang bisa didapat adalah 1.250 meter persegi. Ini luar biasa. Rumus yang sama persis kita pakai buat lintasan panah, sekarang ngasih kita desain kandang yang paling efisien. Oke, selama ini kita fokus nyari nilai maksimum ya. Tapi kekuatan persamaan kuadrat itu nggak berhenti di situ. Gimana kalau tujuan kita bukan buat nyari puncaknya, tapi buat nyampe ke target yang spesifik? Nah, selamat datang di dunia bisnis. Di sini, persamaan yang sama bisa ngejawab 2 pertanyaan penting. Pertama, berapa banyak sih produk yang harus kita jual biar dapat pendapatan pas 1,8 miliar? Dan kedua, yang lebih mendasar lagi, berapa banyak yang harus dijual biar minimal nggak rugi, alias balik modal? Buat mencapai target pendapatan setelah persamaannya kita utak-atik dikit, kita nemuin sesuatu yang menarik banget. Ternyata ada 2 cara buat dapat target 1,8 miliar. Bisa dengan jual 20.000 unit atau jual 30.000 unit. Kok bisa?
Ya, ini nunjukin kalau setelah ngelewatin titik puncak keuntungan, ngejual lebih banyak mungkin berarti kita harus nurunin harga, yang bikin total pendapatan kita malah turun lagi ke level target. Sekarang, buat titik impas atau balik modal. Solusinya juga ada dua. Jual 0 unit, ya iyalah, atau jual 50.000 unit. Nah, ini nih wawasan bisnis yang penting banget. Menurut model ini, ada batas atasnya. Kalau pabrik ini produksi dan jual lebih dari 50.000 unit, mereka bukannya makin untung, malah bisa jadi mulai rugi. Jadi dari semua ini, apa yang bisa kita simpulkan? Intinya, kita baru aja ngelihat betapa fleksibel dan kuatnya satu alat matematika ini. Dari langit, ke ladang, sampai ke lantai pabrik, kita udah pakai satu alat matematika yang sama buat 3 tujuan yang beda banget. Buat nemuin puncak, buat nembak target spesifik, dan buat ngerti di mana batasan kita. Ini jadi ngingetin kita sama kata-kata terkenalnya Galileo. Dunia ini ditulis dalam bahasa matematika. Hari ini kita udah lihat buktinya langsung. Matematika itu bukan cuma soal-soal di buku pelajaran. Ini adalah bahasa yang kita pakai buat ngerti, buat prediksi, dan buat ngoptimalin dunia di sekitar kita. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir, tapi kali ini pertanyaannya buat Anda. Setelah ngelihat semua ini, coba deh pikirin. Kira-kira puncak, target, atau batasan apa yang bisa Anda hitung dan optimalin di pekerjaan, hobi, atau bahkan di kehidupan Anda sendiri? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang Anda bayangin. Terima kasih sudah menyimak.